Shalom, selamat pagi. Kita ketemu lagi untuk sekolah minggu, walaupun masih online, tapi kita tetap semangat, tetap setia ya. Tuhan akan memberkati. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami diberi kesempatan untuk sekolah minggu. Biarlah Engkau mau menolong kami, mampukan kami untuk dapat memahami, mengerti, juga menerapkan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Untuk minggu yang lalu kita udah belajar dari Pak Dani Gunawan ya, yang membawakan firman, memberitakan Injil dengan luas, dengan supel. Jadi tahu kondisi, bisa menempatkan diri dengan kondisi dan keadaan ya. Nah, sekarang kita akan belajar memberitakan Injil kepada orang yang siap. Kita buka dulu dari Roma 1 ayat 8 sampai 15. Ibu bacain ya. Ayat 8-nya, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Nah, di sini Paulus belum mengenal jemaat di Roma. Belum pernah ke Roma, tapi kenapa dia mengucap syukur? Dia mengucap syukur kepada Tuhan karena mendengar kabar tentang iman Kristen jemaat di Roma. Kenapa Paulus bisa tahu begitu bagusnya iman Kristen jemaat di Roma? Karena dengan pekerjaan Paulus sebagai pemberita Injil, dia pergi ke sana kemari dan dia mendengar jemaat di Roma itu imannya luar biasa. Nah, itu yang mensukakan Paulus ya. Makanya dia mengucap syukur kepada Tuhan. Juga dia berdoa, mendoakan jemaat di Roma katanya. Lalu juga Paulus ini berdoa ingin mempunyai keinginan untuk mengunjungi kamu. Jadi di ayat yang 10 ya, Roma 1 ayat 10, aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Jadi keinginan yang luar biasa dari Paulus, ingin bertemu dengan jemaat di Roma. Nah, pada ayat yang ke-11 dan 12 bacakan ya, sebab aku ingin melihat kamu, katanya ya, melihat kamu itu jemaat di Roma, untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Nah, di sini Paulus mempunyai keinginan untuk memberikan karunia rohani, yaitu karunia rohani bisa juga seperti melayani ya, pelayanan gitu ya, saling menguatkan gitu. Di ayat yang ke-14 dan 15 ya, membacakan, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani,
baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Kalau di sini dibilang Paulus itu berhutang bukan dalam hal harta ya, tapi dia berhutang dalam hal Injil. Dalam hal Injil ini dibilangnya Paulus itu merasa sudah diselamatkan, dan kepada Paulus juga dipercayakan pemberitaan Injil ya, itu Paulus merasa berhutangnya seperti itu. Dia ingin, itulah sebabnya yang di ayat 15 ya, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Kepada kamu juga yang diam di Roma. Jadi itu hutang Injil Paulus. Kenapa Paulus begitu punya keinginan yang kuat? Nah, di sini ada di ayat yang 16, Roma 1 ayat 16 dan 17. Dia kan ingin memberitakan Injil. Kenapa Injil harus diberitakan? Karena, bacakan ya, Injil itu kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, itu makanya Paulus itu ingin sekali memberitakan Injil. Injil itu merupakan kekuatan Allah. Juga selain itu memang tugas kita sebagai orang-orang percaya memberitakan Injil adalah seperti yang diperintahkan, kabarkanlah Injil ke seluruh dunia, itu ya. Itu. Lalu kita buka dari Roma 15 ayat 22 sampai 33. Roma 15 ayat 22 sampai 33. Di sini diceritakan harapan Paulus untuk datang ke Roma. Karena masih banyak halangan yang dia dapatkan sehingga tidak bisa pergi ke Roma karena banyak halangan. Apa halangannya? Dibacakan yang ayat 22 ya. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Nah, selain itu Paulus juga punya misi ya, punya tugas ya, yaitu di ayat 25 dibacakan, tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Nah, itu tugas Paulus ya. Dia mengantarkan yang ayat 26, sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Nah, itu keputusan Paulus untuk bertemu dengan jemaat di Roma, dia tunda karena dia punya tugas yang lain. Dia tidak mementingkan kepentingan sendiri ya.
Dia mementingkan kepentingan orang banyak, juga kepentingan pelayanan. Di sini kita belajar bagaimana sebagai pemberita Injil, Paulus mengutamakan, mengkedepankan kepentingan pengabaran Injil, bukan kepentingan sendiri atau pribadi ya. Nah, kita juga dapat mencontoh Rasul Paulus dalam hal pelayanan, karena banyak orang-orang yang telah Allah siapkan untuk mendengarkan, untuk meyakini kesaksian-kesaksian yang akan kita berikan kepada mereka. Jadi tugas kita adalah dengan semangat, seperti Paulus ya, semangat. Dia belajar terus untuk menginjili, untuk dia menjalani kehidupannya, pelayanannya dengan semangat, pergi ke sana kemari untuk memberitakan Injil. Semoga kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan dan sudah percaya dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang dapat membawa jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan, yang belum percaya kepada Yesus. Semoga semuanya itu menjadi berkat buat semua orang. Terima kasih untuk kesetiaan kalian. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Kau mampukan kami dalam menjadi saksi-saksi Kristus. Biarlah Engkau mau tolong, mau tambahkan kami kemampuan. Biarlah juga Tuhan yang telah menyediakan orang-orang yang siap mendengar kabar Injil. Biarlah Engkau juga terus menambahkan orang-orang yang belum percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.